اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Dan kita sudah sampai pada halaman 302 surah Al-Kahfi ayat 75 sampai 83 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا. الحمد لله رب العالمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 75 sama dengan kemarin ma'ya bisa dibaca dengan ya yang disebut ma'i. Kemudian pada ayat 76 ini perlu diperhatikan. Milladunni, ini bacaan yang biasa. Milladunni, ya. Maka ada nun di tasdid. Ini berarti bacaannya itu ladunni. Tapi boleh juga dibaca dengan nun yang tanpa tasdid. Caranya adalah dalnya disukun. Tetapi setelah dal disukun kemudian ditambah dengan isman. Millad, millad, sukun kan? Lad, kemudian isma. Isma itu adalah kita seolah-olah membaca u tetapi tidak berbunyi u. Kenapa muncul isma? Karena mengganti dari ladu. Asalnya ladu. Kemudian diganti lad. Tapi kemudian isma. Milladni, milladni, milladni. Ini bacaan yang lain. Kemudian pada ayat yang ke-77 lattakhadta, ini boleh
kha-nya di kasrah, kemudian zalnya diidghamkan pada ta menjadi la takhitta. La takhitta, ya, zalnya menjadi ta. Kemudian pada ayat yang ke-81, yubdilahuma, ini ba-nya boleh di fathah menjadi yubdilahuma, dalnya di tasdid. Kemudian rohma, haknya boleh di dhamma menjadi ruhuma. Dan ini semuanya adalah qiraat tawfirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tafsirnya secara ringkas. Allah mengatakan pada ayat 75, qala, Nabi Khadir berkata, alam aqul, bukankah sudah kukatakan laka, kepada kamu wahai Musa, innaka, sesungguhnya engkau, lan tastati'a, kamu tidak akan mampu, ma'i, bersama saya, sabra, untuk sabar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini perkataan yang kedua dari Nabi Khadir mengingatkan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa sudah dikasih syarat, kamu ikut saya boleh, tapi jangan tanya. Pada kali pertama, ketika Nabi Khadir merusak kapal, Nabi Musa sudah melanggar. Maka Nabi Khadir mengingatkan, saya sudah katakan, kamu tidak akan sabar. Maka Nabi Musa mengatakan, tolong dimaafkan. Ini yang kedua ini. Ketika membunuh anak kecil, maka Nabi Musa bertanya lagi, kenapa ini dibunuh? Padahal tidak punya dosa. Nah, maka peringatan Nabi Khadir di sini lebih keras. Kalau ayat sebelumnya Nabi Khadir cuma mengatakan alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, maka di sini lebih keras. Kerasnya di mana? Dia mengatakan alam aqul laka. Ada tambahan laka. Sebelumnya tidak pakai laka. Ya. Maka di sini dikeraskan oleh Nabi Khadir. Bukankah sudah kukatakan kepada kamu ini yang bertanya lagi ini. Kamu ini yang bertanya lagi ini. Kamu nggak sabar memang. Maka tidak mungkin kamu bisa sabar bersama saya. Nah, maka peringatan yang lebih keras dari Nabi Khadir ini menyebabkan Nabi Musa kemudian menjawab. Qala, Nabi Musa menjawab, in sa'altuka, jika saya bertanya kepada engkau, an syai'in, dari sesuatu yang lain, ba'daha, setelah ini, fala tusahibni, maka janganlah engkau bersahabat dengan saya. Maksudnya saya tidak berhak lagi untuk menemani Anda. Qad balagta, engkau telah sampai min ladunni, dari saya, udhra, akan udhur. Maksudnya engkau sudah memberikan udhur sampai puncak, sudah 2 kali memberikan udhur atau memberikan apa? Maaf. Maka kalau sudah memberikan maaf sampai 2 kali masih nekat lagi melanggar, maka tidak berhak saya untuk menemani engkau. Nah, perkataan Nabi Musa di sini dikomentari oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih disebutkan, seandainya Nabi Musa sabar, maka Nabi Musa bisa melihat beberapa perkara yang menakjubkan dari Nabi Khadir alaihissalam. Tapi sayangnya dia malah mengatakan, kalau saya bertanya sekali lagi, ini sudah kedua kali, kalau saya bertanya yang ketiga, berarti saya sudah tidak berhak menemani engkau. Sayangnya mengatakan begitu. Maka Rasulullah seolah-olah berharap, andai-andai Nabi Musa ini tidak mengatakan perkataan seperti ini, sehingga dia bisa mengetahui perkara-perkara yang lebih banyak lagi. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, rahmatullahu alaina wa ala Musa. Semoga Allah merahmati kita dan merahmati Nabi Musa. Laula annahu ajjala lara al-ajab. Andaikan dia tidak tergesa-gesa, pasti melihat banyak perkara yang menakjubkan. Walakinnahu akhadhathu min sahibihi damamah. Akan tapi dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dicela oleh sahabatnya, yaitu Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Dan dari perkataan Nabi Muhammad SAW ini, kita ambil 2 pelajaran. Pelajaran pertama, kalau kita mau menyalahkan seseorang, maka paling bagus dimulai dengan doa.
Rasulullah menyalahkan Nabi Musa, maka beliau memulai dengan doa, rahmatullahi alaina. Semoga Allah merahmati kita dan merahmati Nabi Musa. Nah, ini doa dulu. Setelah didoakan, baru dikritik. Seandainya Nabi Musa tidak tergesa-gesa, pasti dia melihat banyak perkara yang ajaib. Tapi sayangnya dia tergesa-gesa. Dan cara seperti ini mendoakan orang yang mau ditegur, ini dilakukan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, afallahu anka lima adzinta lahum. Pada surat At-Taubah ayat 43. Semoga Allah memaafkan kamu, wahai Nabi Muhammad. Kenapa kamu mengizinkan kepada orang-orang munafik untuk tidak ikut perang? Jadi Rasulullah mengizinkan munafik tidak ikut perang, dicela oleh Allah. Kenapa kamu izinkan? Tapi sebelum dicela, didoakan dulu. Semoga kamu dimaafkan Allah. Ini cara seperti ini, cara menegur yang baik. Jadi kita melihat teman kita salah, kita menegurnya, ini bagus, tapi paling bagus lagi dimulai dengan doa. Semoga Allah mengampuni kita semua. Semoga Allah mengampuni saya dan Anda. Kemudian baru kita menegur. Anda itu kalau pakai celana itu isbal, lebih rendah celananya daripada mata kaki. Tidak boleh di dalam Islam untuk laki-laki. Nah, kita doakan baru kita tegur. Kemudian pelajaran yang kedua dari perkataan Nabi Muhammad ini, kalau kita mendoakan seseorang, mulai dengan doa untuk kita. Rahmatullahi alaina. Semoga Allah merahmati kita, wa ala Musa, juga kepada Nabi Musa. Nah, maka dimulai dengan doa untuk diri sendiri, baru mendoakan orang lain. Ini sunnahnya begitu. Semoga Allah merahmati kita dan merahmati dia. Setelah itu baru disebutkan apa yang akan disebutkan. Kita lanjutkan ayat yang ke-77. Fantalaqa, maka keduanya pun pergi. Hatta sehingga idza ketika ataya keduanya mendatangi ahla qaryatin, penduduk satu desa. Maksudnya satu kota. Istata'ama, keduanya minta makan ahlaha kepada penduduknya karena sebagai tamu. Fa'abau, maka mereka enggan ayyudayyifuhuma untuk menjamu keduanya. Fawajada, lalu keduanya mendapati fiha di dalam kota tadi jidaran, satu tembok, yuridu yang hendak ayyang qadda untuk roboh. Fa'aqamahu, maka Nabi Khadir menegakkan tembok tadi. Qala, Nabi Musa berkata, lau syi'ta, kalau kamu mau, wahai Nabi Khadir, latakhita, sungguh kamu mengambil alaihi terhadap pekerjaan tersebut, ajron, akan upah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ini kejadian yang ketiga yang dialami oleh Nabi Musa bersama Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Datang ke satu desa. Yang dimaksud desa di sini adalah kota. Dari mana taunya? Dari ayat setelahnya nanti. Disebutkan namanya apa? Kota. Kota apa ini? Disebutkan oleh para ulama tafsir, ini adalah kota Antakiyah. Nah, nanti dicari di mana letak kota Antakiyah. Yang jelas tidak di Sragen, ya, daerah luar negeri sana. Kemudian sebagai tamu boleh untuk minta makan kepada penduduk yang kita singgah di sana. Ini bukan termasuk meminta-minta yang tercela, bukan. Jadi kalau kita sebagai tamu itu memang berhak untuk dikasih jamuan. Maka kalau tidak dikasih jamuan, meminta, tidak ada masalah. Mohon maaf nih, saya haus, apakah ada air? Boleh kalau kita sedang bertamu kepada seseorang. Minta tersebut tidak tercela, karena memang apa? Punya hak. Nah, ternyata kota Antakya itu adalah orang-orangnya pada pelit-pelit. Maka dalam satu qiraah disebutkan hatta idza ataya ahla qaryatin, kemudian disebutkan dalam hadis wa kanu li'aman, dan adalah penduduk desa ini orang-orang yang pelit. Tapi itu bukan bacaan Quran, ya. Itu hanya apa? Tambahan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya hadisnya tidak sahih. Saya tidak menemukan yang sahih. Nah, kemudian setelah itu Nabi Khadir menemukan satu tembok. Temboknya hampir roboh. Oleh Nabi Khadir ditegakkan lagi, dibenarkan. Maka Nabi Musa seperti protes. Loh, ini orang-orang pelit. Semestinya mereka kasih makan kita.
nggak mau ngasih makan kita. Kenapa kamu lelah-lelah membenarkan tembok milik mereka yang mau rusak? Seandainya mereka bukan orang pelit, mereka ngasih makan, kamu mengerjakan ini sudah sepantasnya membalas jasa orang. Tapi mereka nggak punya jasa, kenapa harus lelah-lelah seperti ini? Jadi protesnya ini seperti pertanyaan, kenapa kamu lakukan? Padahal tadi sudah dilarang untuk bertanya. Maka perkataan Nabi Musa ini menyebabkan Nabi Khadir kemudian memutus hubungan dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, fa'abau ayyudhayifuhuma. Mereka enggan untuk menjamu Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ini adalah sikap tercela. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la khaira fi man la yudhif. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad menunjukkan bahwa menjamu tamu adalah perkara yang sangat dihasumkan. La khaira, tidak ada kebaikan sama sekali fi man la yudhif, bagi orang yang tidak menjamu tamu. Hadis riwayat Ahmad sahih. Siapa yang dimaksud dhaif atau tamu? Apakah kalau ada tetangga kita datang ke rumah kita itu berarti tamu, sehingga harus kita keluarkan nasi, harus kita keluarkan teh? Jawabnya adalah dhaif, sebagaimana dijelaskan oleh guru kami Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, itu adalah man yaqsuduka min baladin akhar ilaika. Orang yang sengaja menuju ke rumah Anda dari kota yang lain. Itu namanya tamu. Sehingga kalau hanya tetangga kita butuh apa sesuatu sama kita, misalnya tetangga kita butuh pinjam duit sama kita, nah kemudian datang ke rumah kita, atau butuh pinjam tikar ke rumah kita, nah, maka datang ke rumah kita. Maka tidak harus kita menyiapkan makanan, minuman, enggak. Itu namanya zair, orang yang ziarah, bukan dhaif, bukan tamu. Tamu itu yang dari jauh, dari kota lain, sengaja menuju ke rumah kita. Jadi misalnya teman sesama santri dulu, atau teman selama SMA dulu. Setelah itu kemudian pisah lama karena sudah saling berkeluarga. Nah, setelah itu ada WA, masuk grup WA, akhirnya nyambung lagi sama teman-teman bekas teman SMA dulu. Kemudian dia kontak kita, kamu di mana? Saya di Bandung misalnya. Nah, kemudian akan mampir ke rumah, akan datang ke rumah kita berkunjung. Itu namanya dhaif, namanya tamu. Nah, itulah yang harus apa? Kita berikan suguhan kepada dia. Apa hukumnya memberikan suguhan kepada tamu ini? Menurut mayoritas para ulama, hukumnya hanyalah sunnah, tidak wajib. Tetapi menurut Imam Ahmad, hukumnya adalah wajib. Dan pendapat Imam Ahmad yang mengatakan wajib, ini pendapat yang tidak jauh. Karena Rasulullah mengatakan, la khaira, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak menjauh tamu. Maka pendapat wajib ini pendapat yang cukup kuat. Meskipun apa? Mayoritas ulama berpendapat hanya sunnah. Faedah berikutnya. Dalam ayat ini disebutkan fa'aqamah. Nabi Khadir menegakkan tembok yang akan roboh. Dengan apa Nabi Khadir menegakkan tembok yang roboh? Kata Ibnu Katsir, biyadih, cukup dengan telapak tangan. Jadi tembok yang mau roboh ini diusap atau dipegang, itu kemudian diberdirikan bisa sempurna. Maka ini termasuk apa? Mukjizat Nabi Khadir alaihissalam. Jadi Nabi Khadir itu betul-betul Nabi, bawa mukjizat. Satu, kalau duduk di tempat yang kosong, tandus, atau rumput-rumput kering, maka rumputnya jadi menghijau. Yang kedua, dia mengetahui perkara-perkara gaib yang disampaikan oleh Allah kepada beliau. Ini anak kecil mau jadi kafir ini kapal akan dirampas oleh raja zalim ini. Yang ketiga, bisa menegakkan tembok cukup dengan tangan. Maka kalau Nabi Khadir masih hidup, ada gempa, Nabi Khadir dipanggil saja. Rumah-rumah yang doyong-doyong itu, tinggal disentuh oleh Nabi Khadir, selesai. Nggak perlu dirobohkan. Tapi sekarang faktanya rumah yang sudah doyong gara-gara gempa harus dirobohkan karena bisa bahaya terhadap penghuninya. Nah, ini termasuk mukjizat yang dibawa oleh Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Kemudian faedah berikutnya, Nabi Musa mengatakan di sini, kalau kamu mau, kamu ambil upah.
menunjukkan bahwa orang bekerja itu berhak dapat upah. Maka dalam Islam, orang bekerja itu sangat dimuliakan. Tidak boleh kita mempekerjakan orang, kemudian kita ambil pekerjaannya tanpa dikasih upah. Ini dosa besar kayak begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan atau diriwayatkan mengatakan, saya tampilkan hadisnya, insya Allah Taala. Nah, Rasulullah melarang an istijaril ajir untuk mempekerjakan seorang pekerja hatta yubayyina lahu sehingga dia jelaskan untuk pekerja tadi ajrahu upahnya. Hadis riwayat Ahmad. Tapi yang lafal seperti ini adalah dhaif. Tetapi maknanya bisa diterima. Kalau kita mempekerjakan seseorang supaya tidak terjadi percekcokan atau kezaliman terhadap pekerja tadi, maka harus ditentukan berapa upahnya. Panggil Pak Tukang misalnya. Nah, sebelum bekerja ditanya, Pak Tukang berapa? Seharinya berapa? Karena tukang macam-macam. Ada yang 100.000, ada yang 120, ada yang 150, ada yang 110. Sesuai dengan apa? Kecakapan para tukang tadi. Maka kalau mempekerjakan tukang, hendaklah dijelaskan berapa upahnya. Sehingga jangan sampai dia nilainya 120, kita bayar cuma 100 saja. Ini dolim ya. Menyebabkan kapok Pak tukang tadi. Kenapa? Karena ternyata bayarnya sangat rendah, tidak seperti normalnya dia dapat. Karena saya pernah mendengar seperti itu. Seorang tukang bilang, waktu itu saya mendengar, dia mengatakan, nggak mau lagi kerja di situ. Kenapa Pak? Bayarnya sedikit, tetapi pekerjaannya sampai sore. Sampai jam 5 baru selesai. Padahal biasanya jam 4 sudah selesai katanya. Nah, seperti ini dolim kayak begini. Mungkin gara-gara itu tetangga sendiri, sehingga nggak disebutkan, udah dikasih seberapa pun. Nah, sementara tukangnya tadi sebenarnya apa? Merasa tertolong. Kenapa cuma dikasih sekian? Kenapa kerjanya biasanya jam 4 ini kok sampai dipanjangkan sampai jam 5? Dolim kayak seperti ini. Kita lanjutkan ayat 78. Allah mengatakan, qala, berkata Nabi Khadir, hada ini adalah firaku perpisahan baini antara saya wa bainika dengan kamu. Sa'unabbi'uka, aku akan menceritakan kepada engkau bita'wili dengan tafsiran ma lam tastati', apa yang kamu tidak mampu alaihi terhadapnya, sabra, untuk sabar. Nah, ini adalah kebijaksanaan Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Beliau memberikan syarat, kalau saya melakukan apapun, kamu jangan banyak tanya. Namanya murid, manut sama gurunya. Nanti kalau sudah selesai, akan saya jelaskan. Jadi pada saatnya nanti akan saya jelaskan. Tapi Nabi Musa ternyata tidak sabar. Maka setelah kesabarannya habis, oleh Nabi Khadir kemudian dijelaskan. Karena akan bisa. Dan kisah seperti ini pernah terjadi di negara Arab. Ada seorang syekh namanya Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau punya pesantren di sana, di Saudi. Dia punya aturan kepada murid-muridnya. Kamu ngaji sama saya 2 tahun pertama tidak boleh bertanya. Jadi ngaji cukup pasang kuping saja. Setiap ada pertanyaan, kejanggalan, kenapa begini, kenapa begini, kamu tulis pertanyaannya. Jangan disampaikan, tapi tulis. Setelah 2 tahun ngaji sama beliau, baru setelah itu dibuka soal jawab. Kalian sudah nyantri sama saya 2 tahun penuh. Nah, sekarang siapa yang mau tanya, silahkan tanya. Buka catatan-catatan yang dulu kamu tulis. Selama ngaji 2 tahun, berapa catatannya pertanyaan itu? Banyak sekali. Ternyata terbukti, pertanyaan yang sangat banyak itu sudah terjawab selama ngaji selama 2 tahun. Nah, ini kebijaksanaan seorang guru. Beliau paham, ini santri-santri baru, pasti banyak pertanyaan. Kenapa? Ilmunya dikit. Tapi kalau mau sabar selama 2 tahun, pertanyaan-pertanyaan itu sudah otomatis terjawab, nggak perlu bertanya lagi. Akhirnya begitu sudah 2 tahun selesai ngaji sama beliau, dibuka pertanyaan, nggak ada yang tanya. Kenapa? Sudah paham semua. Oh, ini begini, ini begini, ini begini. Misalnya awalnya disampaikan, seorang makmum tidak boleh sholat lebih maju daripada imamnya. Imamnya di soft sini misalnya, makmum di soft depannya, nggak boleh.
kecuali kalau terpaksa. Nah, mungkin pertama kali muncul pertanyaan, kenapa tidak boleh kecuali kalau terpaksa jadi boleh. Nah, tapi begitu sudah lama ngaji, nggak perlu bertanya lagi. Kenapa? Karena memang ada kaidah mengatakan ad-darurat tubihul mahdurat, kondisi darurat menyebabkan yang tidak boleh jadi boleh. Nah, sudah dengan kaidah tadi sudah tidak perlu bertanya lagi. Maka ini kebijakan seorang guru ini harus kita perhatikan betul-betul kalau kita mengaji kepada para guru. Jangan melanggar kebijaksanaan guru kita. Kemudian beliau mulai menjelaskan apa yang pernah dilakukan. Ammas safina, adapun kapal. Fakanat, maka adalah kapal itu limasaki, milik orang-orang miskin. Yang maluna, yang mereka itu bekerja fil bahri, di laut. Fa'aratu, maka saya ingin an aibaha, untuk mencacat, membikin cacat kapal tadi. Kenapa? Wakana, dan adalah wara'ahum, di depan mereka malikun, ada seorang raja yang fudu, yang mengambil kulla safinatin, setiap kapal, ghasba, secara ghasab atau paksa. Jadi ghasab itu artinya mengambil harta orang secara paksa. Jadi ringkasnya, kapal ini kenapa dibikin cacat oleh Nabi Musa, oleh Nabi Khadir? Karena ada di depan sana seorang raja yang zalim. Kalau ada kapal yang lewat, kalau dilihat kapalnya bagus, dirampas. Kamu turun semuanya. Ini kapal jadi milik saya. Kemudian mereka disuruh pergi, diusir. Kapalnya dirampas. Tapi kalau melihat kapalnya sudah jelek, ada cacatnya, maka disuruh lewat. Silahkan, lanjut terus. Karena kapal seperti ini sudah tidak butuh. Nah, Nabi Khadir mengetahui ada raja seperti itu, maka sebelum sampai raja, kapalnya dicacat. Bukan berarti dibolong kemudian dibiarkan bolong, bukan, ya. Jadi ambil kayunya, kemudian dikembalikan lagi, nah, kemudian ditambal. Jadi kapalnya tetap masih rapat, tapi ada tambalannya. Nah, tambalan ini yang menyebabkan raja tadi tidak mau ngambil kapal. Makanya dalam sebagian qiraah ada bacaan begini, ya'khudhu kulla safinatin salihatin ghasba. Yang raja itu mengambil safinatin, kapal salihatin yang masih bagus, ghasban, ngambilnya secara paksa. Ada qiraah seperti itu. Tapi qiraah ini jangan dibaca untuk baca Quran, nggak boleh. Kenapa? Syarat baca Quran, qiraahnya harus mutawatir. Ini termasuk qiraah yang tidak mutawatir. Qiraah ada dua, ada yang mutawatir, ada yang syadz. Nah, yang syadz ini tidak boleh dibaca. Terus kalau tidak boleh dibaca, fungsinya apa? Fungsinya untuk tafsir, silahkan untuk tafsir, nggak apa-apa. Kalau tidak ada ayat ini, tidak ada bacaan seperti ini, kita malah jadi bingung. Di depan ada raja ngambil kapal. Terus kapalnya kenapa dicacat? Nggak nyambung kan? Tapi kalau dijelaskan bahwa kapal yang dia ambil adalah yang bagus saja, nah, baru nyambung. Makanya qiraah-qiraah yang syadz, yang tidak boleh untuk dibaca sebagai tilawah, boleh untuk tafsir, silahkan untuk tafsir, nggak ada masalah. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, kapal itu milik orang-orang miskin. Menunjukkan bahwa orang miskin kondisinya lebih bagus daripada orang fakir. Orang miskin ternyata masih punya kapal. Kapal dijual kan cukup mahal itu. Nah, maka orang miskin itu kondisinya lebih bagus daripada orang fakir. Orang fakir kondisinya lebih rendah daripada orang miskin. Makanya Allah menyebutkan pada surat Al-Hajj ayat 28, wa at'imu, dan berilah makan al-ba'isal faqir, orang yang sangat fakir. Allah tidak mengatakan al-ba'isal miskin, tapi al-ba'isal faqir. Tapi ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan miskin itu lebih dahsyat daripada fakir. Tapi pendapat yang terpilih insya Allah fakir lebih fakir daripada miskin. Berdasarkan dua ayat ini, al-ba'isal fakir sama fakanat limasakin. Maka sebagian ulama berpendapat orang miskin sama orang fakir bedanya adalah kalau miskin penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan pokok dia, tapi sudah dapat separuhnya. Misalnya kebutuhan sebulan 1 juta, dia mendapatkan penghasilan 500.000 atau 600.000. Nah, sudah separuhnya lebih. Tapi kalau fakir, penghasilannya kurang dari separuhnya.
kebutuhannya sebulan 1 juta, tapi hanya menghasilkan 400.000. Ini fakir namanya. Faedah berikutnya, ya'maluna fil bahr, bekerja di laut, menunjukkan boleh kita naik kapal. Karena ada sebagian ulama berpendapat makruh naik kapal. Yang benar adalah tidak makruh. Adapun hadis yang melarang naik kapal, maka hadisnya dhaif. La yarkabul bahra, tidak boleh naik kapal. Illa hajjun, kecuali orang yang haji, au mu'tamirun, atau orang yang umrah, au ghazin fi sabilillah, atau orang yang berperang di jalan Allah. Kenapa dilarang? Fa inna tahtal bahri naram, karena di bawah laut ada apinya. Wa tahtan nari bahron, dan di bawah api ada laut lagi. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya dhaif. Jadi air laut itu, kalau kita turun terus ke bawah, nanti akan ketemu api. Kemudian kalau kita lewati terus api itu, nanti akan ada air lagi. Tapi sayangnya dhaif. Seandainya tidak dhaif, kita harus percaya seperti itu, karena sabda Nabi pasti benar. Wallahu a'lam. Saya nggak pernah lagi nyelam ke laut sampai dasar, sehingga tidak ngerti apakah betul ada api ataukah tidak. Seandainya ada, nggak ada masalah. Allah sangat mampu seperti itu. Faedah berikutnya, kata-kata wara'a, kalau dilihat dalam kamus, itu artinya di belakang. Tapi yang dimaksud di sini adalah di depan. Jadi jangan salah terjemah. Para santri terutama, wara'a artinya di sini di depan. Karena kalau diartikan di belakang, nggak nyambung. Rajanya di belakang, mau ngambil kapal, maka kapalnya dirusak dulu. Kaca sudah kelewat rajanya. Tapi ini rajanya di depan. Sehingga sebelum ketemu rajanya, kapalnya dirusak dulu supaya cacat. Maka seperti ini dalam bahasa Arab ada yang disebut abdad. Abdad itu adalah kata-kata yang mempunyai dua makna. Makna satu dengan makna lainnya saling bertentangan. Belakang sama depan ini kan bertentangan. Tapi bisa disebut dengan istilah apa? Wara'ah. Ini namanya abdad. Kita lanjutkan ayat 80. Wa ammal ghulam, adapun anak kecil, fakana, maka adalah abawahu, kedua orang tuanya, mu'minaini, dua orang yang beriman. Fakhoshina, maka kami khawatir, ayyuhiqahuma, bahwasanya anak itu memaksa keduanya, tughyanan, melampaui batas, wa kufran, dan kafir. Maksudnya Nabi Khadir mengetahui berdasarkan wahyu dari Allah bahwa orang tuanya sangat senang kepada anaknya ini. Dikhawatirkan saking cintanya kepada anak menyebabkan orang tuanya akan jadi kafir mengikuti kafirnya si anak. Ini anak sekarang belum kafir karena namanya anak kecil, belum punya dosa. Tapi nanti kalau dibiarkan dewasa akan jadi kafir. Orang tuanya saking cintanya kepada anaknya akan ikut kafir. Nah, maka ini musibah bagi keluarga tadi. Anaknya musibah jadi kafir, bapak ibunya musibah jadi kafir. Sebelum terjadi musibah itu, Allah tetapkan karena Allah merahmati keluarga ini, kamu harus muslim terus. Maka gimana caranya? Anakmu harus mati. Kalau tidak mati, kamu besok jadi kafir. Allah Maha tahu. Maka Allah kirimkan Nabi Khadir untuk bunuh anak tadi. Karena itu seorang ulama namanya Qatadah mengatakan, kalau ada apa-apa takdir dari Allah, terimalah dengan lapang dada. Bisa jadi apa yang kamu tidak sukai, itulah kebaikan untuk kamu. Sebaliknya bisa saja apa yang kamu sukai, malah jadi musibah untuk kamu. Orang tua ini, anaknya lahir ini, sangat senangnya bukan main. Anaknya dibunuh Nabi Khadir, sangat susahnya bukan main. Tapi justru susahnya itulah yang menyebabkan kebaikan untuk keduanya. Keduanya muslim sampai akhir hayat. Seandainya masih hidup anak ini, akan menjadi kafir. Maka Allah menegaskan dalam Al-Quran, fa'asa in tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali kalian itu menyukai sesuatu padahal menjadi keburukan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sebaliknya, barangkali kalian membenci sesuatu padahal itu adalah kebaikan untuk kalian. Suami istri nikah, kemudian lama tidak punya anak, udah terima saja sudah. Itu takdir dari Allah. Tidak usah bersuluk, sudah. Hendaklah diterima dengan lapang dada. Bukan berarti tanpa ikhtiar, bukan. Silakan ikhtiar, berusaha supaya mendapatkan anak, ya, karena anak juga akan menyebabkan kebaikan untuk kita. Tetapi kita harus husnudzon kepada
Allah Subhanahu wa taala. Husnudzannya apa? Husnudzannya sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ajib tulil mukmin. Aku takjub dengan seorang mukmin. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, lam yaqdilahu qada'an, tidak pernah memutuskan suatu keputusan untuk seorang mukmin illa kana khairan lah, kecuali keputusan itu adalah yang terbaik untuknya. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Ditetapkan oleh Allah anaknya lagi semua, insya Allah itu yang paling baik. Anaknya perempuan semua, itulah insya Allah yang paling baik. Anaknya tidak ada sama sekali, mati semua, insya Allah itu yang paling baik. Nggak punya anak, insya Allah itu yang paling baik. Ada satu ungkapan sufi yang saya sangat suka. Ini perkataannya benar menurut saya. Rubbama a'taka famana'aka, wa rubbama mana'aka fa'ataka. Ungkapan sufi kadang-kadang membingungkan. Rubbama a'taka, kadang-kadang Allah itu mengasih kamu, famana'aka, tetapi hakikatnya mencegah kamu. Wa rubbama mana'aka, tetapi kadang-kadang Allah mencegah kamu, fa'ataka, hakikatnya masih malah memberikan pemberian kepada kamu. Apa maksudnya? Contohnya gini. Ada orang gara-gara dia tidak punya anak, akhirnya fokus untuk kebaikan. Dakwah misalnya, atau apa namanya, baca Quran setiap harinya. Seandainya dia punya anak, gak akan baca Quran setiap hari 5 juz. Tapi gara-gara dia punya anak, aktivitas sangat sedikit, dia bisa katakan satu harinya 5 juz. Masya Allah. Ini berarti mana akal? Allah mencegah kamu dari anak, tetapi fa'ataka, Allah kasih kamu yang lebih baik. Kamu baca Quran 5 juz setiap harinya. Sebaliknya, rubbama a'taka famanaka. Barangkali Allah kasih kamu, tapi menyebabkan kamu terhalang. Dulu miskin, suka ngaji. Tapi setelah kaya raya, bisnisnya banyak, sehingga sibuk dengan bisnisnya, nggak pernah datang lagi pengajian. Nah, ini berarti a'taka, dikasih kaya, tapi mana'aka, tercegah dari kebaikan. Dulu dapat kebaikan, jadi nggak kebaikan lagi. Setelah kaya malah jadi bodoh. Kenapa? Nggak pernah ngaji lagi. Nah, itu apa? Contoh perkataan itu. Kita lihatkan ayat 81. Fa'aradna, maka kami ingin ayyubaddilahuma, bahwasanya mengganti keduanya, rabbuhuma, pemelihara keduanya, khairan minhu, yang lebih baik dari anak tadi, zakatan, akan kesuciannya atau kebaikannya, wa aqraba, dan lebih mendekati rahman, akan kasih sayangnya. Yang dimaksud lebih mendekati kasih sayangnya, yaitu lebih disayang lagi oleh orang tuanya daripada anak yang pertama. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi anak itu kadang-kadang menjadi bala atau musibah bagi orang tua, kadang-kadang menjadi nikmat bagi orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Surat At-Taghabun ayat 15. Tiada lain harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian, dan Allah itu memiliki pahala yang besar. Kadang-kadang anak menjadi tambahan pahala, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ibnu Majah, inna rajula, sesungguhnya seseorang la turfa'u darajatuhu fil jannah, ditinggikan derajatnya di dalam surga. Maka dia mengatakan, anna li hadza, dari mana saya dapatkan ini? Fayuqal, maka dijawab, bistighfari waladika laka, gara-gara anak-anakmu memintakan ampun untuk kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena itu ringkasnya, dalam masalah pemberian dari Allah yang berupa anak ini, marilah kita pasrah total sama Allah, sudah. Nggak usah seperti mendikte Allah. Karena pernah ada orang seperti mendikte Allah, nyesel. Punya hasrat, tapi malah hasrah. Hasrah itu dalam bahasa Arab artinya nyesel. Jadi hasrat kalau bahasa Indonesia itu keinginan, kalau hasrat itu penyesalan. Kadang-kadang orang punya hasrat, tapi malah jadi hasrah. Ada orang anaknya cewek semua. Kemudian dia mengatakan, wah kok cewek terus ya? Kapan saya ini punya anak cowok? Nah, punya hasrat untuk dapat anak cowok. Allah kabulkan, kasih anak cowok tapi cacat.
Nah, habis itu dia nyesal sendiri. Kenapa saya dulu ngomong begini? Seperti apa? Seperti seolah-olah protes sama Allah. Ya Allah, kenapa anak saya cewek semuanya? Sementara teman-teman saya punya anak cowok. Kasih saya yang cowok. Nah, enggak usah begitu. Udah sama Allah pasrah aja. Allah kasih laki-laki, alhamdulillah. Kasih perempuan, alhamdulillah. Kasih lagi perempuan, alhamdulillah. Kasih satu, alhamdulillah. Dua, alhamdulillah. Tidak dikasih, alhamdulillah. Nah, pasrah saja sama Allah. Ada perkataan sufi yang saya suka dalam hal ini. Akhtaru alla akhtar. Saya pilih untuk tidak punya pilihan. Pasrah sama Allah. Allah milih untuk kita, itulah yang terbaik. Akhtaru alla akhtar. Insya Allah kalimat ini menyebabkan kita tidak begitu susah kalau dapat musibah. Akhtaru alla akhtar. Saya pilih untuk tidak punya pilihan. Pun Allah pilih nomor terserah. Ya. Pilih sakit, alhamdulillah. Pilih sembuh, alhamdulillah. Pokoknya apa yang ditetapkan oleh Allah yang terbaik. Kita lanjutkan. Wa ammal jidaru, adapun tembok. Fakana, maka adalah tembok itu liulamaini, untuk dua anak laki-laki. Yatimaini, yang keduanya yatim, fil Madinah, di kota tersebut. Kota Antakya tadi ya. Wa kana, dan adalah tahtahu, di bawahnya kanzun, ada simpanan, lahuma, bagi keduanya. Wa kana, dan adalah abuhuma, bapak keduanya, salihan, orang yang saleh. Fa'arada, maka ingin Rabbuka pemeliharamu, ayyablugha, bahwasanya keduanya mencapai asuddahuma, usia balik keduanya. Wa yastakhrija, dan keduanya mengeluarkan kanzahuma, simpanan keduanya tadi. Itu semuanya adalah rahmatan min rabbik, rahmat dari pemeliharamu. Wa ma fa'altuhu, dan aku tidak melakukannya an amri, dari urusanku sendiri, tetapi dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dzalika, itulah ta'wilu, tafsiran ma lam tasti', sesuatu yang kamu tidak mampu, alaihi, terhadapnya, sabra, untuk sabar. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Inilah perkataan terakhir Nabi Khadir kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Beliau jelaskan kenapa tembok tadi beliau perbaiki. Ternyata karena miliknya dua orang yatim, bapaknya saleh. Maka dengan sebab kesolehan bapaknya, Allah berbuat baik kepada cucunya. Padahal yang dimaksud abu ini, bapaknya ini bukan bapak langsung. Bapak ke-9 atau ke-7 saya lupa, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir ini. Jadi nenek moyangnya dulu, yang ke-7 atau yang ke-9, seorang soleh. Maka Allah jaga keturunannya sampai keturunan ke-7. Masya Allah. Ini menunjukkan pentingnya kita menjadi orang soleh. Kalau kita pengen anak turun kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mari kita sekarang berusaha masing-masing untuk menjadi orang saleh. Karena kalau kita menjadi orang saleh, Allah jaga kita plus keturunan kita. Anaknya dijaga, cucunya dijaga, cicitnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tampilkan di sini satu doa dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mungkin sangat penting bagi kita supaya kita diberi kesolehan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada diriku akan ketakwaannya dan sucikanlah diriku. Engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikannya. Engkaulah pengurusnya dan engkaulah maulanya atau walinya, ya, engkaulah walinya dan engkaulah pengurusnya. Ini doa tampaknya untuk masa-masa kita yang banyak fitnah seperti ini adalah sangat penting. Karena takwa tidak muncul kecuali dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada takwa sehingga kita tidak akan bisa berbuat baik. Dengan adanya takwa kita jadi bisa berbuat baik. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikasih takwa. Nah, kita baca bersama-sama saja. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doa kalau dibaca pada saat sujud sangat bagus. Kenapa? Sujud doanya mustajab. Maka ketika sujud membaca doa ini, insya Allah Allah akan mempercepat ketakwaan kita.
Allah akan mempercepat meningkatnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Nah, kalau sudah takwa jadi orang saleh. Kalau sudah jadi orang saleh dijaga oleh Allah Subhanahu, keturunannya dijaga oleh Allah. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, dua anak yatim ini konon namanya adalah Asrom sama Sorim. Nama ini jangan antum pakai untuk nama anak. Kenapa? Karena Asrom artinya adalah terputus. Maka maknanya tidak bagus. Ada seorang sahabat Nabi bernama Asrom. Maka oleh Nabi namanya diganti. Jangan Asrom. Karena terputus itu berarti apa? Sesuatu yang buruk, terputus. Faedah kedua, dalam ayat ini disebutkan Al-Madinah yang artinya kota. Sementara pada ayat sebelumnya tadi, Qaryah yang artinya desa. Nah, dari sini diambil pelajaran oleh para ulama, kadang-kadang kota itu boleh disebut dengan istilah desa. Artinya disebut desa, tapi maksudnya apa? Kota. Bisa seperti itu. Apa bedanya antara kota dengan desa? Kota itu yang sudah mandiri, ada pasarnya, ada hakimnya, sehingga nggak perlu ke kota yang lain. Tapi kalau desa itu yang belum mandiri. Kalau mau pergi ke pasar harus ke jauh sana lagi. Hakim nggak ada di situ. Nah, sehingga kalau ada permasalahan harus pergi ke kota untuk mencari hakim. Itu namanya apa? Desa. Demikian perbedaan antara kota dengan desa. Makkah itu termasuk kota. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai qaryah yang artinya desa, yaitu pada surat Az-Zukhruf ayat 31. Minal qaryataini azim. Dari dua desa, maksudnya dua kota azimin, orang yang agung. Nah, dua kota yang dimaksud di sini adalah Mekkah sama Taif. Mekkah sama Taif sama-sama kota, bukan desa, tapi disebut sebagai qaryah. Faedah berikutnya, kanzun, di situ ada simpanan di bawah rumahnya itu. Sehingga kalau rumahnya roboh, rumah itu tidak akan dipakai, simpanannya juga nggak akan diambil. Tetapi kalau rumahnya diperbaiki, maka simpanan di dalam rumah itu masih utuh. Nanti akan diambil oleh anak ini yang menggunakan rumah tersebut. Suatu saat dia akan menggali tanahnya, kemudian dia akan mendapatkan simpanan tadi. Nah, simpanan ini apa? Diperselisihkan oleh para ulama. Kata Ibnu Katsir ada dua pendapat. Ada yang mengatakan simpanan berupa harta. Maka orang tuanya nyimpan harta di dalam tanah. Mungkin sengaja untuk anak turunnya. Supaya selamat dari maling maka disimpan di dalam tanah. Pendapat yang kedua, kanzun ini adalah simpanan ilmu. Jadi ada catatan ilmu yang ditaruh di bawah tanah. Saya temukan dalam kitab Tanwirul Midbas bahwasanya simpanan yang dimaksud adalah lauhun minadz dzahab. Satu lempengan emas, berarti harta. Fihi ilmun wa hikmah, tertulis padanya ilmu dan hikmah. Maktubun fihi, tertulis padanya Bismillahirrahmanirrahim. Ajibtu liman yuqin bil maut kaifa yafrah. Saya heran kepada orang yang yakin pasti mati, bagaimana mungkin bisa bahagia. Wa ajibtu liman yuqin bil qadar kaifa yahzan. Saya juga heran kepada orang yang yakin katanya ada takdir, kenapa dia susah? Enggak usah susah. Wa ajibtu liman yuqin bisawalid dunya kaifa yatma'una 'ilaiha. Saya heran kepada orang yang yakin bahwa dunia akan fana. Kenapa dia senang kepada dunia? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tafsir ini disebutkan di dalam kitab Tafsir Tanwir Mikbas, tafsir Ibnu Abbas yang sanadnya dhaif. Sehingga hadis seperti apa, riwayat seperti ini ya tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai dalil. Wallahu a'lam, ini simpanan apa. Kalau benar itu adalah lempengan emas yang ada tulisan ilmunya tadi, berarti simpanannya dua simpanan. Simpanan harta, karena emas itu adalah harta, plus ilmu yang tertulis padanya. Nah, dua simpanan sekaligus. Kemudian perhatikan kata-kata ini. Fa'arada rabbuka. Pemeliharamu ingin. Sementara pada ayat sebelumnya apa kata Nabi Khadir? Nabi Khadir mengatakan, fa'aradna, maka kami ingin. Ini apa ayat 81. Ayat sebelumnya lagi, fa'aradtu. Ini pada ayat yang ke-79. Jadi ada aradtu, saya ingin.
Ada aradna, kami ingin. Ada arada rabbuka, Allah ingin. Kenapa dibedakan? Nah, perhatikan yang di sini. Fa'arada rabbuka, pemeliharamu ingin bahwasanya dua anak tadi akan menjadi balik. Tidak ada orang yang mampu menjadikan seseorang menjadi balik kecuali Allah. Kita tidak tahu orang ini usianya sampai berapa, nggak tahu. Yang tahu Allah. Nah, sehingga menjadikan anak kecil sampai balik itu yang mampu hanya Allah. Kalau kita cuma mampu ngasih makan saja. Tapi kalau sudah waktunya mati sebelum balik, mati juga sebelum balik. Nggak bisa apa-apa kita. Tetapi kalau mendirikan tembok, nah, manusia bisa mendirikan tembok. Demikian juga apa? Mencacat kapal, manusia bisa mencacat kapal. Maka di sini sengaja arada rabbuka, ya, keinginannya dinisbatkan kepada Allah karena tidak bisa melakukannya selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat ini, wa ma fa'altuhu an amri. Saya tidak melakukannya atas perintah saya sendiri. Maksudnya ini hanya perintah dari Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Khadir adalah nabi karena mendapatkan wahyu. Ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan Nabi Khadir adalah nabi. Pendapat kedua mengatakan Nabi Khadir adalah rasul. Pendapat ketiga mengatakan Nabi Khadir hanyalah wali, bukan nabi, bukan rasul. Nah, kalimat ini wa ma fa'altuhu an amri menunjukkan beliau dapat wahyu. Kalau dapat wahyu berarti apa? Nabi. Nah, bisa nabi saja, bisa nabi plus rasul juga. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian perhatikan di sini. Malam tasfi', sesuatu yang kamu tidak mampu sabar. Ayat 82. Sementara pada ayat sebelumnya Allah mengatakan malam tastati', ayat 78. Bedanya apa? Pada ayat 78, tas tati ini taknya dua. Tas, kemudian tak lagi. Tati. Tapi pada ayat yang 82 ini taknya cuma satu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan malam tasti'. Tak yang kedua hilang. Nggak ada taknya di sini. Kenapa? Kamu tidak mampu. Terjemahnya sama. Kamu tidak mampu. Kamu tidak mampu. Di sini taknya dihapus karena Nabi Khadir sudah memberikan jawaban. Sehingga ketidakmampuan untuk mengetahui perbuatan Nabi Khadir sudah terjawab semuanya. Sehingga ketidakmampuannya sudah runtuh. Maka taknya dihapus. Jadi muskilahnya atau kebingungan Nabi Musa AS melihat perbuatan Nabi Khadir sudah hilang karena sudah dikasih jawaban. Adapun belum dikasih jawaban, itu kebingungannya masih agak mengganjal dalam hati. Apa sih yang dilakukan Nabi Khadir ini? Masih membuat pusing orang. Maka apa? Kalimatnya didahsyatkan, ditambahi dengan tas. Betul-betul kamu tidak mampu sabar. Kenapa? Bingung 100%. Tapi setelah dikasih tahu, oh sudah paham. Nah, berarti apa? Kesabarannya sudah mulai muncul untuk bisa memahami perbuatan Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Maka dalam bahasa Arab seringkali seperti ini ya. Ketika maknanya dahsyat, maka hurufnya ditambah. Ketika maknanya sudah biasa, maka hurufnya dikurangi. Saya kasih contoh supaya lebih jelas lagi. Ini contohnya juga pada surat Al-Kahfi, tapi nanti ayat 97. Allah bicara tentang Ya'juj Ma'juj. Famastaqam, Ya'juj Ma'juj tidak mampu ayadharu untuk naik benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain. Wa mastata'u, dan mereka tidak mampu lahu naqba, untuk melubangi. Sama-sama tidak mampu, tapi yang pertama istata' tanpa ta. Yang kedua istata'u pakai ta. Mereka tidak mampu dua. Naik benteng nggak mampu. Melubangi nggak mampu. Mana yang lebih berat? Naik atau melubang? Yang lebih berat adalah melubang. Makanya ditambahi istata'u pakai ta. Kalau naik masih hampir bisa. Kenapa? Jumlah mereka banyak. Mungkin bisa apa? Punji-punjian gitu. Tetapi nggak bisa. Karena Allah mentakdirkan mereka tidak bisa keluar sampai hari kiamat. Tapi kalau melubang lebih nggak bisa. Kenapa? Allah takdirkan lubangnya ini setiap kali sudah terjadi lubang, begitu mereka tidur, pagi hari menjadi utuh lagi bentengnya. Jadi pokoknya kalau ditinggal tidur, bentengnya mekar lagi jadi utuh.
Sudah dilubangi, ditinggal tidur, bengkernya mekar lagi jadi utuh. Terus tiap hari seperti itu. Sampai nanti menjelang hari kiamat, Allah ilhamkan kepada Ya'juj Ma'juj untuk sebelum tidur mengatakan insya Allah. Kita sudah lelah, maka kita istirahat dulu. Insya Allah besok kita lanjutkan melubangi benteng. Nah, begitu mengucapkan insya Allah, Allah takdirkan lubangnya masih utuh sehingga mereka bisa melanjutkan melubang dan akhirnya mereka bisa keluar dari lubang tersebut. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat dibicarakan pada pertemuan kali ini. Masih ada satu ayat sebenarnya, tetapi karena ini bersambung dengan cerita Dzulqarnain, kita tunda sampai pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.